Sahabat Helvia Channel yang berbahagia, teman kita Aminah Blake, seorang wanita Inggris, masuk Islam dengan cara yang unik. Ketika remaja, dia tidak bisa pulang ke rumah setelah pergi ke klub malam bersama teman wanita yang muslimah. Di rumah temannya ini, dia hanya menemukan satu buku, yaitu Al-Quran. Dia tertarik belajar tentang Islam dan diperkenalkan dengan tetangga temannya yang seorang mualaf. Sang mualaf menyarankannya menonton film Al-Hidayah. Saat mendengar kumandang azan dari salah satu adegan film tersebut, hatinya tersentuh dan langsung meminta bantuan kepada temannya untuk masuk Islam saat itu juga. Simak penuturannya dalam wawancara berikut ini. Saudari Aminah, bagaimana perjalanan Anda memeluk Islam bermula? Apa yang membuat Anda tertarik terhadap Islam? Saya pikir perjalanan itu dimulai bahkan sebelum diri kita dilahirkan. Maha Suci Allah, dalam konteks kelahiran saya, ibu yang melahirkan saya menyerahkan saya untuk diadopsi, itulah yang menyebabkan saya ke Sheffield bersama kedua orang tua angkat saya. Tetapi melalui semua hal ini saya mulai mengenal orang Islam. Ayah saya seorang profesor linguistik di Universitas di Sheffield, dan dia memiliki murid-murid yang berasal dari beragam bangsa, dari Mesir, dari Palestina dan orang-orang dari berbagai penjuru dunia. Melalui ini saya mengenal, mungkin bukan Islam, tetapi beberapa elemen budaya Muslim. Jadi saya dibesarkan sebagai seorang beragama Kristen. Perjalanan saya sebagai seorang Kristen naik turun, karena saya selalu yakin Tuhan itu ada, saya selalu yakin Tuhan itu satu. Saya selalu yakin Tuhan itu satu. Ada cerita lucu ketika saya pulang ke rumah orang tua saya. Saya ketika itu masih remaja dan saya sering telat pulang ke rumah. Saya sudah diperingatkan agar pulang tepat waktu dan saya terlambat. Sambil menyusuri jalan, saya biasanya berdoa, "Ya Tuhan, tolong jangan biarkan aku dalam masalah karena pulang terlambat dari keluar malam." Doa-doa saya ini selalu dijawab. Saya tidak pernah mendapat masalah. Tetapi dengan kekristenan, saya dulu selalu mempertanyakan, bukan tentang kisah-kisah di dalam Bible, saya suka kisah-kisah para nabi di dalam Bible, tetapi saya selalu mempertanyakan konsep tentang Trinitas. Apakah ini sesuatu yang Anda pernah dengar, atau hanya muncul begitu saja? Ini karena saya dulu ikut gereja Inggris, bukan gereja Katolik. Tidak terlalu fokus pada Bunda Maria, Isa alaihi salam, dan Tuhan itu sendiri. Ini mirip dengan gereja Protestan. Saya kira lebih fokus pada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tetapi juga saya tidak bisa memahami konsep bahwa mengapa Sang Pencipta membutuhkan seorang anak. Bagaimana seseorang menjadi Tuhan dan anak pada waktu bersamaan? Lalu apa yang terjadi ketika anak Tuhan itu mati disalib? Di mana Tuhan ketika itu terjadi? Jadi saya mempertanyakan semuanya ini. Dan satu lagi masalah saya dengan kekristenan ini adalah keaslian kitab Bible. Saya mempertanyakan, oke, jika ini benar adalah firman Tuhan, kenapa saya menemukan beberapa kontradiksi? Kenapa saya menemukan hal-hal yang membuat saya merasa tidak nyaman menerimanya? Jadi saya perlu lebih memahami hal-hal ini, lalu saya pergi ke pendeta gereja setempat. Saya katakan, oke, Anda katakan bahwa Bible adalah firman Tuhan, dan ini tidak bisa diubah. Ya, jawab pendeta, tolong buktikan, karena saya seorang suka berterus terang. Anda melakukan ini di usia muda? Iya, mungkin usia 16 atau 17 tahun. Hasilnya, saya keluar dari Islam, tetapi tidak berhenti mengimaninya. Keluar dari Islam? Maaf, keluar dari Kristen maksud saya. Jadi saya keluar dari Kristen, dan tidak ada niatan mencari agama lain dan saya tidak berhenti mengimani Tuhan. Tetapi kan seseorang yang memiliki rasa penasaran tentang Tuhan yang Maha Esa bisa mencarinya kemana saja. Mengapa Islam? Apa yang membuat Anda tertarik pada Islam? Saya memiliki banyak sahabat Muslim di sekolah. Mungkin bukan tipe Muslim yang taat. Dan ketika remaja, salah satu teman dekat saya adalah seorang wanita Muslim.
Saya sering keluar malam bersamanya, dan inilah yang menggiring saya untuk melihat Islam itu sendiri. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat saya berada dalam keadaan di mana saya harus meninggalkan rumah, dan satu-satunya tempat yang saya bisa tuju adalah rumahnya. Maka saya tinggal di sana selama beberapa minggu. Sebagai seorang anak dari seorang profesor, saya sangat tertarik membaca buku. Dan dia hanya memiliki satu buku di dalam rumahnya, yaitu Al-Quran. Subhanallah, dari klub malam, mencari tempat menginap, kemudian membaca Al-Quran. Benar sekali. Betapa indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing saya dengan cara yang menakjubkan. Jadi saya melihat buku ini ada di dekat jendela. Saya katakan kepadanya, "Buku apa ini?" Saya penasaran. "Oh, itu Al-Quran," jawabnya. "Bisa saya lihat?" "Pergi cuci tanganmu dulu dan silahkan lihatlah Quran itu." Saya ingat betul Al-Quran itu adalah Al-Quran terjemahan Yusuf Ali. Yang tebal itu? Betul sekali. Buku besar berwarna biru. Dan saya ingat memegang buku ini dan merasakan agak asing. Membukanya dan melihat tulisan-tulisannya. Tulisan-tulisannya agak klasik. Maka dengan latar belakang Alkitab saya, lalu membaca kisah-kisah para nabi yang sama yang saya sukai semasa kanak-kanak. Saya tidak menyadarinya, karena sekolah di Barat diajarkan bahwa Islam dan Kristen itu dua hal yang berbeda. Jadi Tuhan adalah Tuhan, dan Allah adalah Allah. Jadi tidak ada kesamaannya. Seolah-olah ini adalah dua Tuhan yang berbeda. Iya, seolah-olah ini adalah dua Tuhan yang berbeda. Saya tidak pernah menyadari bahwa Allah adalah Tuhan dan Tuhan adalah Allah. Maka ketika saya membaca Al-Quran, Anda tahu saya merasa positif tentangnya. Tetapi saya pikir, jika Allah membimbing seseorang kepada Islam, apakah dia adalah orang Islam itu sendiri, atau orang luar seperti saya, yang masuk ke dalam Islam, harus ada dua unsur. Seperti dua bumbu untuk membuat sesuatu yang luar biasa. Dan bahan pertama adalah ilmu. Tetapi kemudian, bahan keduanya adalah hati atau kalbu. Anda harus memiliki hati yang terbuka dan ilmu yang terbuka. Dan dua hal ini yang menyatu satu sama lain dalam perjalanan menuju hidayah. Maksud Anda kalbu itu adalah kesiapan? Iya, kesiapan iman. Kesiapan untuk memeluk Islam. Karena kalau kita lihat para filsuf dan orientalis, mereka punya ilmu yang tinggi tentang Islam. Mereka punya ilmunya. Tetapi mereka tidak punya niatan untuk menjadi Muslim. Jadi saya punya ilmunya sedikit dan tetangga teman saya seorang mualaf. Kala itu tahun 1990-an. Waktu itu jumlah mualaf sangat sedikit, tidak sebanyak sekarang. Saya katakan kepada teman saya, "Kamu bilang Al-Quran adalah firman Tuhan dan sebuah kebenaran. Buktikan ke saya." Teman saya ini menjawab sama seperti sang pendeta tadi. Dia bilang, "Sebenarnya saya tidak tahu banyak tentang Islam. Tetapi saya punya tetangga." Jadi dia yang menghubungkan Anda dengannya? Iya, dia bilang, "Sebenarnya saya tidak tahu banyak tentang Islam. Tetapi saya punya tetangga yang dia adalah seorang mualaf. Dia mungkin bisa memberi jawaban yang Anda butuhkan." Jadi kami menemuinya dan saya menanyakan semua pertanyaan itu. Buktikan bahwa Tuhan itu ada. Buktikan bahwa Al-Quran adalah firman-Nya. Kalau tidak, saya bisa membaca buku yang mana saja, mungkin buku horoskop. Saya bisa saja menyukainya, tetapi tidak mempunyai arti apa-apa. Tidak ada bukti apa-apa. Dia pun berkata, "Beri saya waktu beberapa hari. Saya akan pergi menambah ilmu." Lalu dia kembali. Jadi dia merasa butuh mencari tahu dulu? Dia merasa perlu untuk memeriksa, untuk memastikan. Karena ia orang yang soleh. Saya menanyakan tentang bukti. Kakak ini, Masya Allah, dia seorang yang masuk Islam melalui jalur sufisme. Jadi dia seorang yang sangat spiritual sedangkan saya seorang yang tegas yang belak-belakan. Saya butuh bukti. Spiritualitas bagi saya bisa datang belakangan. Jadi dia kembali ke saya dan berkata, "Ini beberapa ayat-ayat Al-Quran." Dia menunjukkan kepada saya ayat-ayat tentang perkembangan janin manusia dalam kandungan. Tentang gunung sebagai pasak di bumi.
dan banyak fakta ilmu pengetahuan yang mendukung pernyataan Al-Quran. Saya terkagum-kagum. Lalu dia memberitahu saya kunci utamanya. Dia berkata, ini semua diwahyukan kepada seorang yang tidak bisa tulis baca bernama Muhammad di tengah gurun 1500 tahun yang lalu. Saya sulit mempercayainya. Tetapi kita belum sampai ke sana. Jadi ilmunya sudah ada. Ini masih proses ya. Betul sekali. Itulah sebabnya saya katakan kepada orang yang berdakwah. Terkadang mereka merasa sedih atau kecewa ketika orang yang didakwahi tidak bersedia memeluk Islam. Dan saya katakan kepada mereka, Anda adalah sebuah potongan jigsaw dari perjalanan hidayah seseorang. Dan bukanlah tugas Anda mengislamkan seseorang. Tugas Anda menyampaikan dan mengundang. Meskipun hanya melalui sebuah senyuman. Ini adalah sedekah yang kita berikan kepada seseorang yang bisa jadi membuka hatinya untuk menyimak. Berapa lama proses ini berlangsung? Bagi saya tidak terlalu lama. Karena begitu saya mendapatkan ilmunya, Allah bukakan pintu yang lain. Jadi kakak ini menunjukkan sebuah film. Film itu dalam bentuk kaset video. Kaset video VHS. Iya, video VHS, judulnya Arisalah. Film yang sangat panjang, mungkin 3–3,5 jam. Saya ketika itu masih remaja. Jadi saya keluar masuk ruangan di mana film itu diputar di malam hari. Jadi kami menonton film ini. Saya sejauh ini sudah punya ilmunya. Saya juga sudah yakin. Tetapi hati saya belum juga terpaut. Di bagian akhir dari film itu, ada sebuah adegan di mana Bilal radhiyallahu anhu berada di atas Ka'bah. Dan dia mengumandangkan azan. Saya masuk ke ruangan tepat saat Bilal mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Dan saya mendengar suara yang luar biasa menakjubkan. Saya tidak mengerti satu patah pun kata-kata yang dia ucapkan. Azan itu? Iya, suara azan itu. Setiap helai bulu kuduk saya berdiri ketika itu. Saya mengalami sesuatu yang hanya bisa digambarkan sebagai bermandikan iman. Rasanya hampir seperti perasaan hangat yang menjalar ke seluruh bagian tubuh. Ini adalah saat di mana Allah memberi saya makanan, cita rasa keimanan. Rasa manis iman seperti yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu saya berbalik menghadap sahabat saya dan saya masih ingat wajahnya. Saya katakan, ini hanya sebuah panggilan untuk sholat. Bagaimana halnya dengan bagian lainnya dari Islam? Saya ingin menjadi seorang Muslim. Dan saya ingin melakukannya sekarang juga. Wow, bagaimana dia menjawabnya? Baik, tidak ada masalah, katanya. Tentu kami kembali ke kakak tadi dan dia membawa saya ke masjid. Saya ingat itu hari Rabu. Saya pergi ke sana mengucapkan syahadah. Dan itulah perjalanan saya, alhamdulillah. Sebagai seorang Muslim dan juga mulainya dakwah saya. Lalu seberapa banyak perubahan berarti dalam hidup Anda? Mulai saja dulu dari keluarga Anda. Bagaimana tanggapan mereka? Saya pikir perlu diperjelas konteks waktunya kala itu, yaitu sebelum tanggal 11 September peristiwa pengeboman World Trade Center, yaitu tahun 1992. Belum ada ketakutan dan tuduhan bahwa Muslim adalah teroris. Muslim dan Islam bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan ketika itu. Namun ada semacam perbedaan budaya tentunya. Komunitas Muslim memiliki budaya yang berbeda, bukan juga menakutkan. Tetapi mungkin dianggap terbelakang, primitif dan semacamnya. Saya ingat ketika memasuki ruangan ini. Oh, ini dulu rumah keluarga Anda? Ya, benar sekali. Ini dulu adalah rumah keluarga. Ayah saya waktu itu sedang duduk membaca koran, The Guardian. Pada waktu itu semua teman-teman Muslim saya adalah orang-orang keturunan Pakistan yang tidak terlalu mendalami agama. Lebih merupakan budaya saja daripada sebuah ajaran agama ya? Tepat sekali. Jadi ide yang diberikan kepada saya di awal keislaman saya adalah untuk menjadi seorang Muslim Anda harus berpakaian seperti wanita Pakistan.
Jadi saya mengenakan baju syarwal khamis yang diberikan oleh seorang teman muslimah saya yang tingginya hanya 158 cm padahal tinggi saya 168 cm. Jadi saya mengenakan celana panjang yang hanya menutupi setengah kaki saya. Berjalan di hadapan ayah saya dengan pakaian khas Pakistan ini. Mungkin juga ini bukan cara yang elok untuk menunjukkan bahwa saya seorang muslim. Saya melihat ayah saya menurunkan koran yang sedang dibacanya seperti ini. Lalu mengintip dari atas dengan kedua alis terangkat. Yang benar saja sayang, katanya. Jadi dia semacam terkejut tetapi tidak terlalu kaget. Karena saya memang agak nakal saat remaja. Dan dia mungkin mengira ini adalah salah satu kenakalan remaja kala itu. Iya, itu persis seperti yang dikatakan ayah saya kepada saya. Dia berkata, sayang, ini fase lain yang engkau sedang jalani. Ibu saya lain lagi. Dia khawatir bukan tentang terorisme atau semacamnya. Tetapi dia khawatir tentang apa yang dia saksikan di komunitas Muslim Inggris pada waktu itu. Di mana perempuan berjalan 4-5 langkah di belakang suaminya, sesuatu yang sudah tidak ada di zaman sekarang ini. Dulu ini adalah sesuatu yang biasa di dalam komunitas muslim. Itu murni budaya. Betul sekali. Itu semata-mata sebuah praktek budaya. Jadi dia melihat hal ini dan dia bertanya kepada saya, apa kamu akan berjalan 6 langkah di belakang suamimu dan dikurung di dalam rumah? Tentu satu-satunya cara untuk menunjukkan kepada kedua orang tua saya bahwa saya tidak akan begitu, karena saya bukan tipe wanita yang mau berjalan 6 langkah di belakang suaminya. Saya harus menunjukkan kepada mereka Islam. Tapi tentunya seperti kebanyakan mualaf, pada masa awal terkadang agak seperti pewarta Injil. Karena kami merasa begitu bahagia dengan agama baru kami sehingga kami menginginkan setiap orang di sekitar kami juga memeluk Islam. Jadi kami antusias secara agak berlebihan, kadang-kadang agak memaksa dan mungkin bisa merusak. Tapi subhanallah, ini tidak berlangsung terlalu lama. Saya mendapat sebuah pelajaran berarti tentang dakwah waktu itu. Dari seorang teman muslim. Bukan dari seorang teman muslim, sebetulnya. Waktu itu saya agak terasingkan. Dan saya menyadari sebagai mualaf, Allah subhanahu wa ta'ala memberi waktu untuk menyendiri kepada seorang mualaf. Saya menyadari bahwa ini adalah sebuah pola. Ketika saya memperhatikan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum dia menerima wahyu, dia mengalami periode mengasingkan diri dari keramaian. Jadi Anda melihat masa keterasingan ini sebagai hal yang positif? Iya, banyak orang yang menganggapnya negatif. Tetapi itu lebih disebabkan kita selalu diberitahu bahwa mengasingkan diri itu negatif. Saya mengalami masa itu. Saya sedang mencari. Dan saya memahami sekarang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengasingkan seseorang, apakah seorang muslim sejak lahir atau siapapun, seringkali disebabkan karena Allah ingin kita berpaling kepadanya sendirian untuk hidayah kita dan untuk ibadah kita. Karena kita sering berpaling kepada orang. Sekarang ini ada Facebook, Instagram, Google, dan segala macam forum seperti ini. Namun ada berapa banyak dari kita yang secara jujur mengatakan bahwa perhentian pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat menarik, karena jika kita berpaling kepada seseorang atau organisasi tertentu, ini bisa menjadi bumerang ketika kita melihat dia melakukan sesuatu yang salah. Saya pikir konsep mengasingkan diri ini memang bisa diterima. Memang benar, apa yang sedang saya cari adalah proses keterasingan ini kalau tidak salah berlangsung selama 6 bulan dan saya sangat ingin segera mulai mempraktekkan Islam. Pada masa-masa awal saya mempunyai pengalaman canggung dalam berdakwah. Saya ingat pertama kali saya berdakwah. Maksudnya Anda berdakwah? Iya, saya berusaha untuk berdakwah sebagai muslim yang tidak taat, tidak berhijab. Satu-satunya yang saya ketahui saat itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu saja, tidak ada yang lain. Waktu itu saya tinggal di hotel bed and breakfast menunggu apartemen untuk disewa jangka panjang. Dan hotel bed and breakfast ini juga punya bar. Ada seorang yang dulunya satpam di bar hotel itu yang kebetulan seorang penganut saksi Yehovah.
orang yang sangat baik. Jadi saya sering mengajaknya untuk berdiskusi tentang Islam dan kekristenan. Dan tentu saja karena dia seorang penganut saksi Yehova. Masya Allah, dia banyak pengetahuan tentang kekristenan dan tentang menjadi seorang saksi Yehova, sementara saya hanya punya la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Dan dia benar-benar melumat saya habis-habisan. Tetapi itu yang membuat saya gigih menimba ilmu. Dan saya waktu itu juga bersusah payah untuk belajar salat. Sementara orang-orang di sekitar saya, Anda tahu ada dua jenis insya Allah, iya kan? Ada insya Allah muslami, yang artinya saya sebetulnya tidak bisa melakukannya. Dan ada insya Allah islami, yang artinya saya akan melakukannya kecuali jika Allah menghentikan saya. Jadi teman saya biasa mengucapkan insya Allah muslami, membuat janji tetapi tidak menepati karena memang tidak bisa. Saya berkata, tolong ajarkan saya salat. Tunjukkan saya bagaimana menjadi muslim yang baik. Dia menjawab, insya Allah. Saya tunggu dan tunggu sampai frustasi. Mungkin karena mereka sendiri tidak melaksanakan salat. Iya, mereka tidak melaksanakan salat. Mereka mempunyai niat terbaik terhadap saya. Mereka kakak beradik yang mempesona. Tetapi mereka sendiri tidak tahu bagaimana cara salat. Mereka sebenarnya malu. Dalam bahasa Arab ada peribahasa, jika kamu tidak memiliki sesuatu, kamu tidak bisa memberikannya. Tepat sekali. Akhirnya saya melakukan hal yang semestinya, yaitu berdoa. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, tolong tunjukkan kepada saya Islam. Tunjukkan kepada saya bagaimana menjadi seorang muslim yang baik. Tunjukkan kepada saya bagaimana cara sholat. Tidakkah terpikirkan olehmu saat itu bahwa ada Islamic Center misalnya, atau komunitas? Tidak terpikirkan pada waktu itu. Saya akhirnya bertemu seorang saudari bernama Tracy yang juga seorang mualaf. Dia akhirnya menjadi mentor saya. Ini murni karena doa saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkannya kepada saya. Anda ingat kotak telepon zaman dulu? Jadi saya menghampiri sebuah kotak telepon dan ada seorang laki-laki di dalamnya. Ini ada di area yang rawan kejahatan waktu itu. Dia kelihatan menakutkan bagi saya. Dan dia menatap tajam ke arah saya. Tingginya sekitar 188 sampai 190 cm. Dia menatap saya lewat kotak telepon dan tiba-tiba membuka pintu kotak telepon dan berkata, Anda seorang muslim? Seketika itu saya merasa sangat ketakutan. Saya berpikir akan dirampok atau diserang. Dia seperti apa? Apa dia berkulit putih? Dari mana dia mengira bahwa Anda adalah seorang muslim? Dia seorang pria dengan sosok tinggi besar. Dari ras campuran. Dia sangat tinggi. Dia tahu saya muslim karena saya memakai pakaian khas wanita Pakistan. Lalu saya berdiri di tempat sambil menjawab iya. Dia bilang, tunggu di situ. Ketika itu pilihannya saya diam atau lari menghindar. Saya mematung di tempat. Lalu dia memutar nomor telepon, menyodorkan telepon keluar lewat pintu kotak telepon dan berkata ini, bicaralah dengan saudari Tracy. Akhirnya saya tahu dia baru saja menjadi seorang mualaf. Dia menyadari kalau saya seorang mualaf. Dia kenal saudari Tracy. Coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa saya ke kotak telepon ini. 2 menit setelah itu dia tentu sudah pergi dari sana. Subhanallah. Allah menjawab doa Anda. Allah menjawab doa saya. Tetapi Allah tidak menjawab doa saya sampai saya sendiri memintanya langsung. Subhanallah. Ini cukup aneh bahwa pada masa itu Anda tidak mendapat dukungan yang cukup dari komunitas muslim. Biasanya seorang muslim jika mengetahui ada orang yang menjadi mualaf mereka bergembira menyambut dan ingin melakukan apa saja yang mereka bisa dilakukan. Ada banyak muslim di sana ketika itu. Saya kenal banyak muslim, tetapi saya tidak tahu tipe muslim yang mana yang bisa membantu saya dalam perjalanan ini. Anda tahu, saya sudah tahu bagaimana cara menjadi seorang warga Pakistan dengan sangat efisien. Tetapi saya tidak bisa belajar bagaimana cara salat dan menjalankan Islam, karena muslim yang saya kenal bukanlah muslim yang taat dan tidak punya cukup ilmu agama. Tetapi saudari Tracy mulai mengajarkan saya cara salat. Ada satu peristiwa luar biasa yang membuat saya melaksanakan salat 5 waktu setiap hari.
Keluarga Pakistan yang saya kenal mempunyai seorang paman yang selalu datang ke rumah itu setiap hari. Dia berwudu di dapur dan dia masuk ke ruangan untuk salat. Saya biasanya memperhatikan dia. Saya sangat ingin belajar bagaimana cara melakukannya. Inilah yang saya minta kepada teman saya itu. Subhanallah, paman ini mengalami serangan jantung dan meninggal dunia. Semoga Allah merahmatinya. Secara budaya orang Inggris sangat takut akan kematian. Kami lari menghindar dari kematian atau semacam itu. Tetapi komunitas Islam, khususnya orang Pakistan ini sangat berbeda. Mereka sangat dekat dan sangat positif saat menghadapi kematian dan mengurus jenazah. Teman saya berkata, paman saya sangat menghormati Anda karena menjadi seorang Muslim. Tolong lihat jenazahnya. Oh, jadi dia mengundang Anda untuk melihat jenazah ayahnya? Iya, dia mengundang saya untuk melihat jenazah ayahnya. Di dalam ruangan seperti ini, penuh dengan para wanita. Di tengah-tengah ruangan, jenazah itu ada di pembaringan. Saya sangat ketakutan ketika melihat jenazah yang sudah dibungkus kain kafan itu. Karena saya tidak pernah melihat orang meninggal sebelumnya. Bahkan tidak juga melihatnya di televisi. Dia membimbing saya melihat jenazah ini. Saya tidak ingin melihatnya. Dia bilang, tidak apa-apa. Akhirnya saya membuka mata. Saya menatap ke bawah. Dan paman ini memiliki nur yang luar biasa mengagumkan di wajahnya. Dan dia tersenyum. Semoga Allah merahmatinya. Pada saat saya menatap wajahnya, saya teringat salatnya semasa hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kepada saya, jika kamu melakukan itu semasa hidupmu, kamu akan meninggal dalam keadaan menakjubkan seperti ini. Wow, jadi ini semacam sebuah pesan. Sangat benar sekali. Setelah peristiwa itu sampai saat ini saya tidak pernah meninggalkan salat. Subhanallah. Jadi saya belajar salat dengan buku di tangan saya. Itu suatu hal yang sulit awalnya karena berbahasa Arab dengan cara pengucapannya. Namun ini adalah perjalanan saya untuk menjadi Muslim yang taat. Nah, demikianlah sahabat Helvia Channel yang berbahagia. Teman kita Aminah Blake mendapatkan hidayahnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beberapa peristiwa unik. Dia sangat yakin peristiwa-peristiwa itu dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus untuk dirinya dalam rangka menerima hidayah untuk memeluk Islam. Semoga kisah ini membuat kita semua menyadari betapa Allah selalu mengawasi kita dan Dia Maha Halus. Bimbingannya seringkali kita abaikan disebabkan hati kita yang sudah tercemar dengan tingkah laku dan perbuatan kita sendiri.